Assalamualaikum Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Kabarnya Bu Chandra hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nganu Bu Chandra, mohon maaf hari ini saya mau merepoti jenengan dalam saya dapat tugas dari CGP yaitu untuk observasi ke kelas. Ya, kita melakukan pembelajaran supervisi lah ke jenengan. Oke. Bu Chandra mohon maaf untuk kali ini jenengan kira-kira mau menyampaikan apa ini Bu Chandra ini? Bab apa ini hari ini? Hari ini saya akan menyampaikan nanoteknologi, Pak. Oh, nanoteknologi ya. Tujuan pembelajaran kurikulum yang dipakai kurikulum apa ya Bu Chandra? Kurikulum Merdeka, Pak. Oh, kurikulum Merdeka ya. Berarti ada ATP ya. Iya, ada ATP. Oke. Ada CP. Untuk ATP ACP ya. Untuk tujuan pembelajaran dulu Bu Chandra apa? Tujuan pembelajarannya nanti pada pembelajaran hari ini saya berarti anak akan bisa mengenal apa itu skala nano, kemudian nanoteknologi itu apa, sama nanomaterial. Ya, nanomaterial ya. Oke. Alat pengembangan yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran nanti apa Bu ya? Yang mau dikembangkan, yang mau dikembangkan dalam proses nanti. Ya, apa Bu itu Bu? Yang mau dikembangkan? Pemahaman konsep apa itu yang dikembangkan? Maksudnya inquiry gitu, iya. Pak? Enggak, itu pemahaman konsepnya, pemanfaatan apa, struktur apa gitu? Pemanfaatan struktur atom, Pak. Struktur atom ya, bab teknologi ya. Berarti struktur itu dalam teknologi nano apa saja sih Bu? Intinya, isinya di dalamnya ada apa saja? Ya, ada struktur atomnya, komposisinya, kemudian nanti material nano itu apa saja. Nah, itu kan hubungannya dengan saya sebagai bahan baku untuk nanoteknologi, untuk teknologi yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang baru gitu, Pak. Strategi pembelajaran yang jenengan pakai nanti apa Bu? Insya Allah saya akan menggunakan inquiry, Pak. Inquiry ya. Oh gitu ya, inquiry. Bu Chandra sudah pirsa tentang pembelajaran diferensiasi? Sedikit Pak. Sedikit. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Ya, kalau menurut saya pembelajaran diferensiasi berarti didasarkan ada perbedaan ini Pak, tingkat karakteristik peserta didik, karakteristik didik, mungkin yang pintar sama yang pintar gitu dikelompokkan seperti itu Pak. Cakep sekali ini. Sebetulnya pembelajaran diferensiasi itu memang ya seperti itu Bu, cuman seperti halnya dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3 sebenarnya juga, yaitu konten isinya, ya kan? Berarti konten namanya berarti isinya anak yang kemampuannya sekian, materinya ini, hanya sekian materinya ini, terus kemudian diferensiasi proses, berarti prosesnya juga dibedakan. Seperti betul tadi Bu Chandra di proses ibu mengatakan anak yang ini di karakternya ini, anak karakternya ini, dan yang terakhir jelas hasilnya. Berarti ada kalau di dalam proses pembelajaran kan ada pembukaan, pendahuluan, kemudian ada proses, ada penutup ya. Nah, kalau yang ini ada konten, proses, ada proses, hasil pun harus didiferensiasikan. Terima kasih Bu Chandra ya. Selamat mengajar ya. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini ya, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar, diberi kemudahan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan Mbak Ririn dipersiapkan pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih.
sebelum pelajaran kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Silahkan Mbak Miska pimpin di depan. Ya, silahkan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Ibu absen dulu ya. Adera, ya bagaimana perasaannya hari ini Adera? Senang, alhamdulillah ya. Ahda, hadir. Akira, oke terima kasih ya. Dua anak yang tidak berangkat. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi pada hari ini kita akan membahas pelajaran. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang struktur atom ya, masih ingat struktur atom ya? Adakah yang masih ingat tentang struktur atom? Ya, struktur atom terdiri dari apa saja? Ya, silakan Mbak Indirawati. Elektron, proton, dan neutron. Terima kasih. Kemudian kalau muatannya, muatan dari elektron, proton, dan neutron. Ya, Mas Adera. Elektron negatif. Proton positif. F, T, J. Ya, logam tanah jarang. Apa sih logam tanah jarang itu? Ya, logam tanah jarang itu biasanya banyak digunakan di dalam bahan baku untuk teknologi ya. Jadi banyak digunakan sebagai bahan baku yang membutuhkan teknologi ya. Itu logam tanah jarang ya. Silahkan kalian perhatikan lagi video di sini. Bentar. Dan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Ya, kelihatan ya, bisa kelihatan tulisannya dari belakang. Oke ya. Ya, kalian perhatikan itu tayangan videonya. Setelah kalian menyaksikan video di atas ya, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian? Coba salah satu mengungkapkan, silahkan. Setelah melihat video kira-kira apa tadi yang bisa kalian di dalam pikiran kalian apa kira-kira hubungannya dengan materi ini? Silakan. Ya, silakan. Kalian menyampaikan pendapat ya. Salah tidak apa, yang penting kalian tuh belajar berani untuk menyampaikan pendapat. Silakan. Kira-kira apa setelah melihat tayangan video? Apa yang ada di pikiran kalian atau apa yang ingin kalian tanyakan atau apa, coba tentang apa tadi? Silahkan Mbak Riri, apa coba? Tadi itu nano itu kecil banget gitu. Nano kecil banget, betul ya. Virus aja, rambut yang kecil banget aja itu nano tuh lebih kecil lagi. Ya, jadi nano itu kecil ya, kecil, paling kecil ya, ukuran paling kecil ya itu tadi ya. Ya, terima kasih Mbak Riri. Kita akan pelajari nih hari ini, jadi kita akan pelajari tentang apa? Nano. Ya, teknologi ya. Jadi tadi nano itu apa? Nano itu kecil ya. Dari bahasanya kata ini nano teknologi, berarti terdiri dari berapa suku kata? Dua ya. Jadi nano sama teknologi. Tadi nano itu kecil ya. Katanya tadi kan kalau dalam video bahkan
lebih kecil dari ukuran rambut manusia atau 50.000 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Ya, nanoteknologi kalian bisa membayangkan. Ya, kalau kemarin di struktur atom ya kita belajar tentang atom. Atom itu apa sih? Ingat masih atom? Atom. Atom apa ya? Bagian terkecil dari suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nanoteknologi ya. Mungkin ini materi pelajaran yang baru bagi kalian ya, karena di SMP belum pernah ada ya. Ini sangat menarik sekali materinya ya. Sedang dicari-cari ya. Jadi alhamdulillah, jadi di satu sisi itu musibah, tapi di sisi lain itu memang menjadi sumber sumber energi terbarukan seperti itu. Jadi ada logam tanah jarang ya yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku yang berhubungan dengan teknologi ya, tentunya teknologi nano tadi. Jadi menciptakan sesuatu yang kecil ya, tapi nilai gunanya itu yang sangat luar biasa ya. Jadi jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Kelompok nanoteknologi ya, silakan kalian di sini sudah saya bagi kelompoknya, kalian silahkan bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti kita akan mengerjakan tentang LKPD-nya ya. Silahkan bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Bisa kelihatan dari belakang? Ya, silahkan kelompok 1 ya. Ada Mbak Alma, Mbak Utami, Kevina, Riri, Yunita, dan Adera. Silahkan mau di sini boleh ya. Silahkan ya. Ya, kalau itu sudah ada LKPD, silahkan semuanya kalian sambil dengan kelompoknya masing-masing kalian lihat tayangan video di sana. Itu adalah materi diskusi kalian. Kalian perhatikan dulu materi untuk teknologi nano atau nanoteknologi hari ini. Kemudian ini karakteristiknya ya, kenapa terjadi ini spesifikasinya. Ya, bentar. Ya, sifat-sifat pada nanomaterial kenapa berbeda-beda ya. Yang pertama, karena terjadi peningkatan area permukaan spesifikasinya. Ya, kemudian efek kuantum confinement, faktor-faktor dapat mengubah atau meningkatkan sifat-sifat seperti reaktivitasnya, kekuatan, sifat listriknya. Kemudian nanopartikel sangat menarik karena sifat barunya. Jadi karena dia tadi kan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, jadi sesuatu yang zat yang baru ya. Nah ini contohnya, ini ada TiO2 ya, titanium dioksida sama zinc oksida pada skala nano. Jadi ini bisa warnanya menjadi bening, kemudian bisa diaplikasikan sebagai sunscreen. Sunscreen tahu nggak? Apa? Apa itu sunscreen? Hah? Apa tadi saya dengar apa? Sunscreen apa? Biasanya yang perempuan ini ya pakai sunscreen. Iya. Apa? Tabir surya ya. Jadi biasanya ternyata di dalam tabir surya yang biasa kalian pakai ya, kalau mungkin ke pantai dan sebagainya, itu di situ terdapat partikel nano ya, partikel nano. Nanti bagaimana sih kita tahu? Kemudian menyediakan area spesifik yang besar dan meningkatkan aktivitasnya seperti pada aplikasi untuk katalis ya. Katalis itu apa? Zat yang dapat mempercepat reaksi ya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kan menggunakannya katalis ya. Lanjutkan. Strukturnya ya bisa berupa kristal atau ini ya. Kemudian sifatnya, nanomaterial memiliki jelas permukaan yang besar sehingga jumlah atom di permukaan juga besar ya. Memiliki energi permukaan dan tegangan permukaan yang tinggi. Permukaan dan partikel kristal dengan ukuran nano cenderung membentuk faset atau permukaan yang tergosok rata. Bidang faset tersusun dari bidang yang paling rapat. Jadi di dalam nanoteknologi itu nanti tersusun atom-atom yang sangat rapat ya di situ, sehingga bisa kekuatannya itu bisa mengalahkan baja seperti itu. Permukaan bersifat reaktif dan mudah teroksidasi. Kemudian perlu diperhatikan untuk menyimpanan logam partikel nano karena bisa terjadi ledakan.
ini contoh-contoh ini agak saya cepatkan ya. Contoh fluorescence-nya ini untuk yang gambaran partikel nanonya seperti ini ya. Nanti ada yang juga pakainya yang karbon nanotube atau CNT ya ini. Jadi menggunakan menyerupai tabung ya. Jadi karbon hasil rekayasa ya, karbon itu kan yang paling banyak melimpah di alam ya, karbon. Nah, ini merupakan material terkuat dengan kekuatan spesifik 48.000 kilo nanometer per kilogram, jadi melebihi baja ya. Bisa kalian bayangkan dari ukuran atom yang kecil-kecil ketika disatukan ya, itu kekuatannya melebihi baja ya. Juga memiliki sifat unik lainnya seperti sifat listrik. Nah, ini gambaran nanopartikelnya seperti ini, ada nanodiamond ya, fluorens, carbon anion, nanohorn, carbon dot, grafin, SWNT dan seterusnya. Nah, ini contoh aplikasinya untuk nanoteknologi. Jadi dengan nanoteknologi kita bisa merekayasa produk jadi lebih ringan, lebih di dalam alat itu nanti ada apa ya, kayak untuk meledakan. Jadi meledakan sel kanker yang terdapat di dalam tubuh itu. Jadi di situ istilahnya apa ya, kayak ledakan kecil di dalam tubuh. Nah, nanti penyakitnya itu bisa dibuang melalui apa? Melalui ini kotoran manusianya. Ya, jadi di dunia kedokteran itu seperti itu, contoh aplikasi nanoteknologi ya. Jadi bisa mendeteksi penyakit misalnya kanker itu lewat ini ya, disuntikan melalui ini apa. Jadi jari manusia ini sangat kecil sekali ya. Coba dibayangkan ya, kecil tapi di dalamnya bisa dia punya program bisa yang bagian tubuh mana saja yang terdeteksi mengalami apa namanya tadi luka apa, mengalami kena virus itu, kemudian nanti langsung di apa ibaratnya dilumpuhkan di situ ya. Itu salah satu di bidang teknologi ya. Kemudian ini saya lanjutkan. Nah, ini ya, ini contohnya sebuah mikroskop pemindai elektron ya. Tadi elektron itu matanya apa ya, negatif ya. Jadi ya mengambil sampel di udara ini misalnya ya. Jadi mengambil sampel di udara, misalnya mencacah partikel kondensasi ini yang sebelah kiri, kemudian fotometer aerosol ya, dan 2 pompa penyempel udara ya. Jadi semakin kecil justru semakin apa ya, semakin mempunyai nilai kekuatan yang luar biasa ya. Jadi tadi jangan meremehkan yang kecil. Kecil itu belum tentu tidak bernilai, tapi justru semakin kecil itu semakin mahal harganya dan manfaatnya atau fungsinya itu semakin luar biasa ya. Berarti kita bisa menciptakan nanti barangkali kalian 10 tahun yang akan datang. Nah ya, atau kupu-kupu ya, sering ya kupu-kupu. Nah, ini kalian bisa perhatikan cicak. Jadi di dalam kaki cicak itu ditutupi oleh jutaan rambut-rambut kecil ya. Di ujung rambut kecil itu terdapat ratusan rambut kecil lagi yang dikenal dengan nama spatula. Ya, mungkin di dalam pelajaran biologi sudah diajarkan ya. Ya, spatula bukan yang temennya apa? SpongeBob itu ya. Ya, yang untuk ini menggoreng bukan, tapi spatula di dalam tubuh cicak. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kaki cicak dapat menempel baik di dalam dinding. Ya, ini merupakan contoh aplikasi nanoteknologi yang ada di alam. Ya, kalian mungkin sering bertanya, kok cicak bisa nempel, itu kenapa? Ya, ternyata mengandung ratusan rambut kecil yang dikenal dengan nama spatula. Itu contoh di cicak. Kemudian contoh lainnya, ya kunang-kunang ya. Pernah melihat kunang-kunang? Ya. Tapi sekarang masih masih banyak kunang-kunang atau jarang sekarang ya? Sudah mulai jarang ya kunang-kunang ya. Ya, ini cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang juga termasuk nanoscience. Ya, di sini disebut bioluminescent. Jadi cahaya yang dihasilkan itu disebabkan adanya elektron. Ya, elektron yang dihasilkan oleh enzim dari kunang-kunang. Silakan bisa dikerjakan. Ya, nanti ada satu yang perwakilan presentasi ya. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD, kemudian nanti silakan presentasi. Dalam 2 orang aja. Iya, 2 orang sampai sini kita sama. Maksudnya satu kelompok 2 orang boleh? Iya, sama dia. Biasanya kan satu kelompok semuanya yang maju. Iya, ini 2 orang aja. Ya, silakan. Mas Andranya ada tugas dulu. Pernah ada.
Boleh. Biasanya kalau presentasi kan semuanya, terus nanti. Ya, silakan ya, perhatikan nih kelompok 1 mau presentasi dari diskusi hari ini. Ya, silakan dimulai Mas Adera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berdirinya kami di sini dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami tentang nanoteknologi. Bangsa sudah dijelaskan. Silakan. Baik, saya akan memaparkan jawaban nomor 1. Pernahkah kalian mendengar tentang istilah nano, material nano, dan teknologi nano? Jawabannya pernah. Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan nano, material nano, dan teknologi nano? Nano dalam bahasa Yunani yang artinya kerdil atau kecil. Material nano adalah material yang memiliki struktur berdimensi sangat kecil, yakni berkisar antara 1 sampai 100 mm. Teknologi nano adalah teknologi yang berbasis pada rekayasa material dalam skala nanometer. Nomor 3, apakah kalian pernah melihat aplikasi teknologi nano di sekitar? Pernah, yaitu touchscreen alat kedokteran seperti nanosensor, vaksin, pertanian seperti pupuk, cicak, dan pupuk. Udah? Silakan yang ada yang bertanya. Oke, jadi di sini kami hanya menyampaikan dari nomor 1 sampai nomor 3. Dari apa yang sudah kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan kelompok lain. Silakan. Apakah ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, keaktifan kalian ada nilai poinnya loh, poin plusnya ya, dapat nilai. Silakan. Ya. Ya, itu akhirnya mau tanya sepertinya. Akhirnya mau tanya. Oh, belum. Sabtana mungkin mau tanya. Oh, enggak. Ditanyakan enggak atau penjelasan kami kurang jelas, nanti kami akan menjawab. Ini beneran? Ada yang tanya enggak? Kalau enggak ada, hanya kami yang nanya ya. Ya, kameng ini kameng. Nano itu berasal dari bahasa apa dan artinya apa? Kalau material nano itu apa sih? Apa ya? Tadi kan udah dijelasin, terus nggak ditanyain. Apa coba? Material nano. Biasanya kan yang ini ya, material nano silahkan gitu. Yang tanyakan yang kelompok lain ya, ini malah yang bertanya dari presentasi ya. Ya silahkan. Apa? Materi yang memiliki struktur dimensi sangat kecil yang berkisar antara 1 sampai 1 Nanometer. NM itu nanometer ya. Ya. Tadi Mbak Kurnia sebenarnya sudah mengacungkan tangan, silakan. Oh, jawabannya sama. Ya, ada lagi? Tolong beri pertanyaan dari yang presentasi ya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, kita beri applause. Silakan, terima kasih. Ya. Ada lagi yang presentasi? Kalau sudah, cukup satu perwakilan ya. Nah, kita sekarang berarti kalau sudah tadi presentasi, kira-kira kalian bisa mengambil kesimpulan apa sih dari pelajaran pada pagi hari ini? Ya, tentang nanoteknologi apa? Apa? Ada yang ingin disampaikan? Silahkan.
Tadi kan sudah dijelaskan ya nanoteknologi, kemudian materialnya, kemudian karakteristiknya apa, dan sudah ada yang presentasi juga. Kira-kira kesimpulan dari pelajaran hari ini tentang nanoteknologi itu apa? Mungkin kaitannya dengan struktur atom. Silakan dari kelompoknya Kiki, silakan Ki. Silakan Ki. Kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini silakan. Apa? Yang kamu tangkap hari ini silakan apa? Kira-kira? Ya. Apa Ki? nanoteknologi. Bisa mengerti tentang nanoteknologi. Tadi nanoteknologi apa ya? Ilmu pengetahuan. Teknologi nano berasal dari material yang paling kecil, kecil jadi dengan namanya nanoteknologi ada untuk pengetahuan dan teknologi yang mengangkat dan singkat pada skala nanometer. Ya. Gimana jawabannya sudah ini ya? Lumayan mendekati betul. Mungkin ada yang bisa membantu melengkapi. Silakan. Mbak Miska. Ya, kesimpulan dari hari ini sebelum saya tutup pelajaran pada hari ini ya tentang ya Pada pembelajaran hari ini ya kita jadi tahu ini pengertian nanoteknologi, nanomaterial dan juga pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga tahu ukuran-ukuran nanoteknologi yang sangat kecil. Oke ya, terima kasih ya. Jadi semuanya sudah betul ya. Jadi kita belajar tentang nanoteknologi. Jadi menghasilkan sesuatu yang baru yang bernilai tinggi. Jadi kecil tetapi manfaatnya itu luar biasa. Yaitulah nanoteknologi. Jadi menghasilkan sesuatu zat yang baru. Ya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah paham semua? Sudah? Ya. Kalau sudah tidak ada ya, terima kasih sekali ya untuk pelajaran pada pagi hari ini ya. Tetap semangat, masih ada jam berikutnya ya. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan nanti bisa membuat kalian termotivasi ya untuk menciptakan sesuatu yang baru ya seperti itu. Jadi belajar untuk bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan dari teknologi kemudian digunakan atau diterapkan di dalam lingkungan alam sekitar kita ya seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya, nanti kalian bisa kembali ke mejanya masing-masing ya. Terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi